Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo. Kita ingin sama-sama rebut masa depan bersama rakyat Indonesia. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mendapatkan dukungan dari Budiman Sujatmiko ini pada akhirnya mungkin nggak cuma berhitung masa. Kalau masa, mungkin nggak banyak yang bisa dibawa oleh seorang Budiman Sujatmiko. Tentu tidak akan berpengaruh secara signifikan juga terhadap PDIP. Karena masa yang dibawa mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Tapi kalau untuk skala pemilih Indonesia mungkin itu tidak banyak efeknya. Tapi mindset bahwa satu suara saja dihitung. Apalagi 1.000, apalagi 10.000, apalagi 100.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 139 ya. Sebelum saya masuk ke dalam judul kali ini, saya kembali ingin mengingatkan bahwa mulai September nanti, mikrofon Hasan Nasbi berencana menampilkan sebuah program baru dengan judul Caleg Pilihan Mikrofon. Nah, ini membuka kesempatan bagi Anda caleg-caleg ya, terutama caleg-caleg yang masih muda, masih baru gitu ya. Tapi sebenarnya terbuka buat semua. Tapi memang terutama ya buat caleg-caleg yang masih muda, masih baru, yang ingin menampilkan diri mereka ya, ingin kemudian bisa dilihat lebih dalam dan lebih jauh oleh masyarakat, itu Anda bisa mendaftarkan diri ke nomor yang disediakan oleh mikrofon Hasan Nasbi. Nah, untuk ketentuan lebih lengkapnya nanti akan ada di akhir acara ini, ada posternya di akhir acara ini, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya ingin memberi judul siaran mikrofon ini dengan di sini memukul, di sana merangkul, gitu ya. Jadi tanggal 18 kemarin kalau tidak salah, itu ada deklarasi relawan Prabowo Budiman. Inisiatornya adalah seorang tokoh, Budiman Sujatmiko. Nah, deklarasi itu adalah deklarasi mendukung Prabowo. Sebenarnya kan deklarasi-deklarasi ini biasa saja. Siapa dukung siapa itu ya menjelang 2024 nanti akan banyak deklarasi-deklarasi macam itu. Saya pun nanti mungkin akan deklarasi mendukung capres tertentu secara terbuka karena kan saya konsultan politik. Konsultan politik untuk tahun politik itu nggak mungkin netral. Konsultan politik netral itu artinya konsultan politik lagi nganggur gitu ya. Jadi nggak mungkin netral juga. Nah, tapi itu nantilah, nanti kita bahas. Bang Hasan mau kemana sih nanti kita. Tapi kan Anda udah bisa nangkap lah arah-arah anginnya kayak gitu ya. Baik, nah dari sisi kegiatan deklarasi itu ya wajar ada di mana-mana. Tapi mungkin karena ini seorang Budiman Sujatmiko ya, kader PDI Perjuangan, pernah 2 kali anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, kemudian beberapa minggu lalu, mengadakan pertemuan dengan Pak Prabowo, itu pun dia sudah dihujat tuh, dicaci maki itu, walaupun datang dengan pesan persatuan, pesan kebersamaan dan persatuan untuk menyongsong tantangan Indonesia ke depan yang bukan lagi tantangan seperti di masa lalu, tapi tantangan yang makin berat dan butuh persatuan. Itu kan narasi pertemuan mereka. Nah, minggu kemarin tanggal 18 itu dimanifestasikan lagi dengan lebih terbuka dengan deklarasi dukungan lah ya. Orang menyebutnya relawan Prabowo Budiman, diselenggarakannya di Semarang, Jawa Tengah gitu. Nah, banyak reaksi yang muncul tentu saja. Reaksi yang muncul itu sebagian besar memang yang terbuka ya, yang disampaikan memang reaksi yang agak kontra, terutama dari para pendukung Ganjar, terutama dari orang-orang yang merasa Budiman kan kader PDIP harusnya ke Ganjar dong. Budiman kan tokoh reformasi, dulu melawan Orde Baru. Kalau dulu melawan Orde Baru harusnya nggak dukung Prabowo dong, gitu. Jadi itu kan narasi-narasi yang muncul gitu, narasi-narasi yang muncul. Budiman sudah mengkhianati perjuangan para aktivis. Budiman sudah nggak peduli lagi nasib korban-korban yang diculik oleh Orde Baru. Nah, jadi Budiman tuh sudah menggadaikan idealismenya. Banyak sekali kritik-kritik yang muncul dari deklarasi
deklarasi tersebut. Nah, saya ingin mendudukkan persoalan ini biar lebih jernih kita melihatnya. Budiman Sujatmiko sebagai seorang individu tentu punya pertimbangan-pertimbangan. Dia kan bukan orang bodoh. Dia orang yang sangat terpelajar, ya kan? Dia juga bukan orang penakut. Orang Soeharto aja dulu dilawan sama dia. Dia bukan orang penakut, tapi dia kan punya pikiran, punya pertimbangan-pertimbangan, cita-cita dan idealisme dia yang hari ini, mungkin cita-cita dan idealisme dia nggak sama lagi dengan tahun 1998. Tapi cita-cita dan idealisme dia hari ini, mungkin lebih bisa dia sandarkan, lebih bisa dia titipkan kepada Pak Prabowo Subianto. Gitu. Manusia kan juga berkembang. Manusia kan juga semakin berubahnya waktu, dia juga punya pikiran-pikiran yang berevolusi terus. Dan hari ini seorang Budiman Sujatmiko mungkin merasa cita-cita dia, idealisme dia, kepentingan dia, itu merasa lebih bisa dia titipkan kepada Prabowo Subianto. Tapi secara garis besar, saya ingin memperlihatkan bahwa di kalangan pendukung-pendukung Pak Jokowi, yang kemudian bertransformasi menjadi pendukung Ganjar. Kan garis lurus yang dianggap benar itu kan dari pendukung Jokowi, garis lurusnya menjadi pendukung Ganjar. Kalau bukan menjadi pendukung Ganjar, dianggap pendukung Jokowi yang tidak istiqomah. Pendukung Jokowi yang gampang tergadai idealismenya. Gitu kira-kira kan framing yang mereka suka bikin. Tapi Budiman Sujatmiko, ya, itu hari ini ingin menitipkan ide dan gagasan dia kepada Pak Prabowo. Tapi secara global, secara umum kita bisa melihat bahwa Prabowo hari ini yang bertransformasi menjadi sedemikian berbeda sehingga menjalankan politik merangkul. Politik merangkul ini bagian dari manifestasi politik persatuan. Ya. Jarang sekali lah, walaupun mungkin ada satu dua kroco-kroco ya, relawan-relawan yang yang tidak terlalu dominan, tidak terlalu tidak terlalu terkenal, tidak terlalu hebat gitu. Bukan tokoh utama, itu yang masih menggunakan narasi menyerang, tapi itu minor-minor lah. Tapi sebagian besar narasi utama, orang-orang yang tokoh-tokoh utama yang ada di sekitar Prabowo, orang menjadi tim Prabowo, itu narasinya sekarang narasi merangkul. Narasinya nggak narasi menyerang. Sama sekali. Karena apa? Setiap suara hari ini dihitung. Jadi mungkin mereka belajar dari kekalahan. Mereka belajar dari kekalahan dengan narasi menyerang. Oh, kayaknya di Indonesia narasi menyerang ini nggak dapatkan tempat. Kalaupun mendapatkan tempat, tapi tidak bisa mendapatkan porsi mayoritas 50% plus 1. Kalau narasinya narasi menyerang. Jadi hari ini mereka bertahan aja. Bertahan dari gempuran-gempuran serangan yang makin kesini makin nggak masuk akal. Makin kesini makin aneh dan absurd. Lalu menjalankan politik merangkul sebanyak mungkin orang. Politik merangkul ini tidak hanya sekedar, oh ini masanya banyak, ini orang besar, enggak seperti itu. Tapi menurut saya, mereka menerapkan prinsip satu suara dihitung. Satu suara dihitung. Karena kehilangan satu suara dalam kompetisi yang sangat ketat itu bisa menyebabkan kita kalah. Ya kan? Kalau ada 50-50 nih yang sudah menentukan pilih, tiba-tiba satu suara yang belum memilih, kita akan rebutan mendapatkan satu suara itu, atau kita kalah. Jadi satu suara saja dihitung, apalagi seorang Budiman Sujatmiko. Menurut saya Budiman Sujatmiko bukan kehilangan idealisme, tapi karena gempuran pendekatan yang makin humanis, ya, ide-ide dia kemudian ditampung, kesempatan dia berekspresi dan mengaktualisasikan diri juga ditampung dengan sangat terbuka, dia menjadi luluh. Dia menjadi, oh, saya bisa titipkan harapan saya di sini kalau begitu. Sementara di tempat lama mungkin ya, dia ngerasa idealisme dia udah nggak tertampung lagi. Dia ngerasa cita-cita dia nggak dapatkan tempat lagi. Bahkan mungkin aktualisasi diri dia juga tidak mendapatkan ruang lagi. Nah, dalam politik hal ini bisa membuat orang berubah. Jadi menurut saya Budiman Sujatmiko kemudian mengalihkan gitu pilihannya menjadi mendukung Prabowo, menurut saya masuk akal saja. Walaupun dengan konsekuensi yang berat tentu. Karena di PDIP tentu nggak terima ada perbedaan-perbedaan pilihan kayak gini. Kalau Budiman Sujatmiko mau mendukung Prabowo, pasti pilihannya yaitu yang diberikan itu. Kalau nggak diberhentikan, kalau nggak mundurkan diri. Dan menurut saya mostly atau sangat mungkin, menurut saya Budiman akan sangat mungkin akan menempuh cara itu.
Kalau dia nggak mau mengundurkan diri, ya dia diberhentikan. Kalau dia nggak mau diberhentikan, ya dia mengundurkan diri. Tapi politik yang sedang dijalankan oleh timnya Prabowo adalah politik merangkul. Menurut saya Effendi Simbolon juga tinggal tunggu waktu juga ini. Mendukung Prabowo, kemarin udah dukung tipis-tipis di acara Simbolon sedunia kan. Habis itu dipanggil oleh PDIP, dia bilang, iya dia tetap setia sama PDIP, tapi tinggal tunggu waktu aja. Kalau sudah begini, dan tampaknya memang Prabowo bertransformasi menjadi muridnya Pak Jokowi. Ya, muridnya Pak Jokowi yang lebih suka merangkul, lebih suka bicara persatuan, lebih suka bicara kebersamaan, lebih suka bicara kemajuan Indonesia. Sementara pendukung-pendukungnya Mas Ganjar itu bertransformasi menjadi orang yang dulu mereka benci. Menjadi orang yang tahun 2014, tahun 2019 orang yang mereka benci. Dengan mengungkit-ungkit dosa, ya, dengan mengungkit-ungkit kebencian yang dulu dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Padahal hari ini mereka melakukan hal yang sama. Yang paling menyedihkan buat saya adalah narasi-narasi memukul ini adalah ketika deklarasi relawan Prabu ini dilakukan di Semarang, itu dianggap provokasi. Ini jelas-jelas provokasi dan pernyataan perang terhadap PDIP, karena Semarang kan wilayahnya Ganjar katanya. Wah, ini logikanya udah mulai sakit ini. Logikanya udah mulai kayak logika yang orang-orang dulu mereka benci. Ya kan? Sejak kapan kemudian Semarang dan Jawa Tengah menjadi hak milik dan ada sertifikat hak milik atas nama Ganjar atau PDIP? Sehingga ini harus dianggap provokasi. Ini kan wilayah Republik Indonesia, semua orang, mau partainya kecil, mau partainya besar, mau individu, itu berhak mengekspresikan pilihan politik mereka. Ini kan kira-kira logikanya sama dengan kelompok yang dulu dibenci oleh orang-orang ini. Coba bayangkan, dulu kan dengan alasan ya, terjadi banyak pembubaran ibadah-ibadah di lingkungan masyarakat. Dengan dalih tanpa izin, ini memprovokasi. Mayoritas bubarkan tuh. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan agama lain yang dianggap minoritas, dibubarkan. Kenapa? Dianggap provokasi terhadap mayoritas. Walaupun hanya kegiatan doa, itu dibubarkan. Kenapa? Dianggap provokasi terhadap mayoritas. Logikanya sama. Seolah-olah mayoritas itu punya hak milik dan sertifikat hak milik terhadap wilayah tertentu, sehingga orang lain nggak bisa melakukan kegiatan di sana. Ini kan sama kayak logika misalnya ada mayoritas menolak kepala daerah, agamanya beda, atau lurahnya beda, menolak mayoritas yang menolak misalnya Kapolrinya beda, Kapolseknya beda, Kapoldanya beda agama. Logika yang sama sedang dikerjakan oleh tokoh-tokoh utama, seleb-seleb pendukung Mas Ganjar. Bayangin coba. Makin lama makin cocok saya lihat nih ekstrem kiri, ekstrem kanan ini. Cuman beda titik ekstremnya aja, tapi logika yang dipakai makin lama makin mirip. Sementara timnya Prabowo, coba lihat postingan admin Gerindra. Sehebat apapun makian kalian, sedalam apapun kebencian kalian, kata-kata kalian mau setajam apapun, kami akan menganggap kalian saudara. Itu kata-katanya Prabowo yang diposting oleh admin Gerindra. Yang kemudian itu juga diledekin. Diledekin dan dimaki-maki dan diejek-ejek oleh pendukungnya Mas Ganjar. Coba jernih melihat sekarang. Coba kita fair dan objektif. Prabowo melakukan politik merangkul, ya, sementara Mas Ganjar dan tim, mungkin Mas Ganjarnya enggak, tapi timnya melakukan politik memukul. Prabowo-nya merangkul, timnya di bawah solid buat merangkul. Ganjar mungkin nggak memukul, tapi timnya di bawah solid buat memukul. Nah, coba kita tanya baik-baik ini. Coba kita jawab baik-baik ini. Kalau dalam pemilihan presiden negara sebesar ini yang membutuhkan kemenangan mayoritas absolut 50% plus 1, kira-kira strategi mana yang lebih memungkinkan untuk menang? Strategi merangkul apa strategi memukul? Strategi memukul mungkin bisa membuat pendukung Anda makin militan, tapi sulit untuk membesar. Kan ini yang dialami oleh juga pendukung-pendukung Mas Anies. Militan, radikal, memukul. Susah besar mereka. Mas Ganjar sedang melakukan hal yang sama. Militan, radikal, memukul. Sama nih militansinya. Prabowo mencari diferensiasi di tengah-tengah itu apa? Nggak usah radikal-radikal amat sama kita juga nggak apa-apa. Nggak usah militan-militan amat sama kita juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya kesamaan ide. Kesamaan ide apa? Untuk menuju persatuan nasional. Kita berada di tengah. Tidak terjebak di ekstrem kiri, tidak terjebak di ekstrem kanan. Menurut saya, porsi terbesar bangsa ini
bangsa subur yang ada di garis khatulistiwa ini tidak menyukai konflik yang dalam. Karena ini tidak dimaknai sebagai pertarungan hidup dan mati, tidak dimaknai sebagai perang. Ini hanya dimaknai sebagai lomba balapan. Siapa yang duluan sampai ke garis finish. Sementara kelompok ekstrim nggak nganggap ini sebagai balapan. Pilpres itu nggak dianggap sebagai pertandingan dan balapan, tapi dianggap sebagai tawuran. Dianggap sebagai perang yang kalau Anda hidup, saya mati. Kalau saya hidup, Anda mati. Negasi, nardegasi. Jadi kayak semacam zero sum game. Jadi kalau kita yang menang, habis orang itu. Tapi kalau orang itu menang, habis kita. Padahal ini cuma lomba balapan. Karena yang kalah pun akhirnya, seperti yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, dibagi kok, di-share kekuasaan kok. Kecuali orang yang memang ngotot untuk berada di luar kekuasaan. Jadi begitu. Jadi menurut saya, timnya Ganjar hari ini striker semua. Pengen ngegolin semua ini. Nggak ada backnya, ya nggak ada playmakernya, nggak ada kipernya, gitu. Pengen ngegolin semua. Sementara tim Pak Prabowo hari ini menurut saya lebih komplit. Mungkin ada striker 1-2, nggak banyak, ya kan? Tapi sisanya adalah pemain yang melakukan kerja sama tim. Di kalangan timnya juga rajin mencari talent scouting, mencari bakat-bakat baru untuk memperkuat tim. Kalau di sini rajin memecatin tim. Rajin mencat tim, ya. Kalau squad-squad kayaknya kurang-kurang enak dilihat, dipecat-pecatin, disuruh keluar. Jadi di sini akan makin lama makin kehilangan talent, di sini makin lama akan semakin banyak talentnya. Jadi itu menurut saya ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mendapatkan dukungan dari Budiman Sujatmiko ini pada akhirnya mungkin nggak cuma berhitung masa. Kalau masa, mungkin nggak banyak yang bisa dibawa oleh seorang Budiman Sujatmiko. Tentu tidak akan berpengaruh secara signifikan juga terhadap PDIP. Karena masa yang dibawa mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Tapi kalau untuk skala pemilih Indonesia mungkin itu tidak banyak efeknya. Tapi mindset bahwa 1 suara saja dihitung. Apalagi 1.000, apalagi 10.000, apalagi 100.000. Itu mindset pertama. Mindset kedua, hari ini Budiman Sujatmiko itu membawa legitimasi. Prabowo kan sering diserang sebagai penculik, sebagai bagian dari Orde Baru. Sementara di sini Budiman Sujatmiko itu salah satu ikon paling puncak. Ikon paling puncak yang berani melawan Orde Baru. Ikon puncak orang yang ditangkap karena fitnah Orde Baru, orang yang dipenjara karena fitnah Orde Baru. Jadi ini ikon perlawanan aktivis paling tinggi nih, Budiman Sujatmiko. Level strata perlawanannya, ya, dan nasib yang dia terima ketika Orde Baru jauh di atas Adiana Pitupulu, ya, jauh di atas aktivis-aktivis hari ini yang merasa paling aktivis. Karena Budiman ini salah satu tokoh paling tinggi puncak keaktivisannya di zaman Orde Baru. Dengan demikian, itu memberikan legitimasi kepada Pak Prabowo. Bahwa ada yang dilakukan oleh Pak Prabowo di masa lalu, ya, misalnya ada aktivis mahasiswa yang diamankan, semua sudah dikembalikan, ya. Tapi bahwa citra dia sebagai Orde Baru hari ini itu kemudian mendapatkan jawaban. Pak Prabowo bukan perwakilan dari Orde Baru. Pak Prabowo pernah hidup di zaman Orde Baru, tapi dia bukan perwakilan Orde Baru hari ini. Dia membawa dirinya sendiri dengan mendirikan Partai Gerindra. Ya, dia membawa idealisme dan gagasannya sendiri dengan mendirikan partai politik sendiri. Dan Budiman Sujatmiko, orang yang dari dulu, ya, menjadi ikon perlawanan terhadap Orde Baru, sekarang ada bersama Prabowo Subianto. Jadi menurut saya itulah, keberadaannya Budiman itu penting sekali untuk mendapatkan legitimasi. Jadi publik akan melihat, oh ya, orang-orang yang dulu menjadi aktivis besar, ya, hari ini menumpangkan idealisme mereka kepada Prabowo Subianto, meninggalkan rumah lama mereka. Ya, itu artinya juga bahasanya kira-kira begini, di rumah lamanya sendiri aktivis-aktivis ini mungkin tidak mendapatkan ruang untuk mengaktualisasikan dan menitipkan idealismenya. Begitu saja mungkin ya yang bisa kita bahas, dan makin menarik ini ke depan kita saksikan apakah di sini merangkul dan di sana memukul itu akan jalan terus, ataukah akan ada koreksi yang kebiasaan memukul kemudian mengintrospeksi diri dan berusaha merangkul sebanyak mungkin orang. Karena saya yakin nggak mungkin menang dengan memukul. Ya, ini balapan kok, bukan perang. Ya, semakin besar engine, ya, semakin besar sumber daya,
kita untuk masuk ke dalam sebuah pertandingan, semakin besar peluang kita untuk finish di tempat pertama. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.